Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jiwa-jiwa yang penuh kasih, para penjaga amanah yang luar biasa, para orang tua yang saat ini mungkin sedang menaruh harapan begitu besar di pundak anak-anak tercinta. Selamat datang di ruang perenungan ini, sebuah tempat sederhana di mana kita bisa sejenak melepaskan segala lelahnya menjadi orang tua dan kembali duduk bersimpuh menjadi hamba yang jujur di hadapan Sang Pencipta. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan detak jantung kita semua, yaitu masa depan darah daging kita sendiri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dukung syiar ini melalui saluran ini dengan menekan tombol subscribe, berikan tanda like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu terhubung dalam kebaikan. Saya juga sangat ingin tahu dari daerah manakah sahabat menonton saat ini. Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari berbagai penjuru dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap orang tua di muka bumi ini pasti memiliki impian yang serupa. Kita semua ingin melihat anak-anak kita tumbuh menjadi pohon yang rindang dan berbuah manis. Kita ingin melihat mereka berdiri tegak dengan penuh percaya diri, sukses dalam karirnya, dihormati dalam pekerjaannya, dan memiliki kualitas kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita orang tuanya. Demi mewujudkan impian itu, kita seringkali rela mengurangi jatah makan kita sendiri. Kita menahan keinginan untuk membeli baju baru, bahkan kita rela bekerja hingga tulang terasa remuk dan raga terasa sangat letih, semata-mata demi membiayai sekolah dan memastikan masa depan mereka terjamin. Harapan itu begitu besar, seolah menjadi bahan bakar utama yang membuat kita tetap mampu bertahan hidup di tengah kerasnya hantaman dunia ini. Namun, seringkali realita kehidupan tidak berjalan seindah harapan yang kita bangun. Ada kalanya kita harus menelan pil pahit kekecewaan saat melihat anak kita yang sudah dewasa justru terlihat terombang-ambing dalam ketidakpastian. Mereka mungkin sudah lulus dari sekolah tinggi dengan nilai yang bagus, tetapi setiap lamaran kerja yang mereka kirimkan selalu berakhir dengan penolakan. Mereka mencoba membangun usaha kecil-kecilan, tetapi selalu berakhir gulung tikar. Atau mungkin mereka sudah bekerja, tetapi karirnya terasa jalan di tempat, gajinya selalu pas-pasan, dan hidupnya penuh dengan keluhan serta rasa lelah yang luar biasa. Sebagai orang tua, hati kita pasti ikut teriris perih melihat perjuangan mereka yang seolah-olah terus membentur tembok tebal yang tidak terlihat. Seringkali dalam situasi yang menyesakan seperti ini, kita terjebak untuk menyalahkan keadaan di luar sana. Kita menyalahkan ekonomi negara yang sedang sulit, kita menyalahkan persaingan dunia kerja yang sangat ketat, atau bahkan kita tanpa sadar menyalahkan anak kita sendiri yang kita anggap kurang gigih dalam berjuang. Kita lupa bahwa ada satu faktor yang seringkali menjadi penentu utama sukses tidaknya seorang anak. Faktor yang letaknya bukan di luar sana, melainkan jauh di dalam rumah kita sendiri. Faktor itu adalah kebiasaan-kebiasaan spiritual dan perilaku orang tuanya. Sadarkah kita bahwa kesuksesan karir seorang anak seringkali merupakan pantulan dari apa yang dilakukan orang tuanya secara tersembunyi di dalam rumah? Ada benang merah gaib yang menghubungkan perilaku orang tua dengan nasib anak-anak mereka. Seringkali anak yang karirnya melesat naik dengan begitu mudah memiliki orang tua yang punya kebiasaan-kebiasaan khusus di rumahnya. Kebiasaan ini mungkin terlihat sangat sepele, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal teknis pekerjaan anak di kantor. Namun dampaknya mampu mengguncang langit dan membuka pintu-pintu rizki yang sebelumnya terkunci sangat rapat. Dunia ini tidak hanya berjalan dengan hukum fisika atau logika semata, tetapi juga digerakkan oleh hukum metafisika atau hukum spiritual. Dalam sudut pandang Islam, hubungan antara orang tua dan anak tidak pernah putus walau jarak fisik memisahkan mereka. Ibaratkan sebuah pohon yang sangat besar, orang tua adalah akarnya yang tersembunyi jauh di dalam tanah, sedangkan anak adalah batang, dahan dan buah yang terlihat menjulang tinggi ke langit. Jika kita ingin buahnya terasa manis dan tumbuh lebat, apakah kita hanya sibuk memoles kulit buahnya saja? Tentu tidak. Yang kita rawat dengan sungguh-sungguh adalah akarnya. Kita menyiram akarnya, kita memberikan pupuk yang terbaik pada akarnya.
Jika akarnya sehat dan kuat, maka secara otomatis nutrisi akan naik ke atas dan membuat seluruh bagian pohon itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Begitulah peran kita sebagai orang tua. Kebiasaan-kebiasaan kita di rumah adalah nutrisi bagi karir anak-anak kita di luar sana. Secara energi, orang tua adalah pawang bagi anak-anaknya. Kalimat yang mengatakan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua bukanlah sekedar kiasan indah, melainkan sebuah hukum alam yang sangat pasti. Ketika kita di rumah memiliki hati yang tenang, lisan yang selalu terjaga, dan ibadah yang kuat, maka aura positif itu akan menyelimuti anak dimanapun dia berada saat ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai 5 kebiasaan jalur langit yang akan mengubah garis takdir karir anak-anak kita. Kebiasaan pertama yang sangat krusial dan menjadi fondasi paling utama dari segala keberhasilan adalah kemampuan kita dalam menjaga lisan dan memberikan label atau sebutan positif kepada anak. Di dalam rumah tangga, tanpa kita sadari, kita seringkali menjadi hakim yang sangat kejam. Kita menvonis masa depan anak-anak kita sendiri lewat keluhan-keluhan kecil yang kita anggap remeh. Mungkin saat kita melihat mereka belum mendapatkan pekerjaan, lisan kita dengan ringannya berucap bahwa mereka adalah anak yang malas, atau kita membandingkan mereka dengan anak tetangga yang sudah memiliki jabatan tinggi. Kita sering bertanya dengan nada sinis mengapa mereka kurang pintar, atau mengapa nasib mereka tidak seberuntung orang lain. Padahal sahabatku, kata-kata orang tua itu layaknya stempel takdir yang langsung dikirimkan ke arsy Allah. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, walaupun diucapkan dengan niat awal untuk memotivasi atau menyemangati, sejatinya bisa menjadi racun yang sangat mematikan bagi mental dan spiritual anak. Kebiasaan mengeluh dan membandingkan anak hanya akan menurunkan harga diri mereka atau yang sering disebut sebagai self-esteem. Anak yang merasa tidak dipercaya oleh orang tuanya sendiri akan tampil dengan penuh keraguan di hadapan dunia kerja. Aura mereka akan menjadi redup dan tidak bersemangat. Coba sahabat bayangkan, bagaimana mungkin seorang atasan di sebuah perusahaan besar atau seorang klien penting akan mempercayakan sebuah proyek yang bernilai besar kepada seseorang yang bahkan orang tuanya sendiri tidak menaruh rasa percaya kepadanya. Energi keraguan dari rumah itu akan terbawa hingga ke meja wawancara dan ruang rapat. Sebaliknya, kebiasaan orang tua yang anak-anaknya memiliki karir yang melesat hebat adalah mereka memiliki kendali penuh atas lisannya. Mereka menahan diri dari segala bentuk celaan dan menggantinya dengan afirmasi atau pernyataan positif yang luar biasa. Walaupun saat ini anak mereka mungkin masih dalam kondisi menganggur, sedang terpuruk, atau baru saja mengalami kegagalan bisnis, orang tua jalur langit tetap memanggil mereka dengan sebutan yang mulia. Mereka memanggil anaknya dengan sebutan calon orang sukses, anakku pembawa rezeki bagi keluarga, atau anakku sang pemimpin hebat. Mereka tidak melihat kondisi anak saat ini dengan mata kepala yang terbatas, tetapi mereka melihat potensi masa depan anak dengan mata iman yang menembus batas waktu. Ketika sahabat membiasakan diri untuk memanggil anak dengan sebutan-sebutan yang mulia seperti itu, sesungguhnya sahabat sedang mengirimkan sinyal doa yang sangat kuat ke langit. Pada saat yang bersamaan, para malaikat akan mengaminkan ucapan tersebut, dan alam bawah sadar anak sahabat akan merekamnya sebagai sebuah identitas baru yang sangat kuat. Anak akan berpikir bahwa jika ibunya saja yakin dia akan sukses, maka dia benar-benar memiliki kemampuan untuk sukses. Keyakinan inilah yang kemudian berubah menjadi keberanian saat mereka menghadapi tantangan di dunia luar. Mereka akan tampil jauh lebih percaya diri saat melakukan wawancara kerja. Mereka akan berani mengambil risiko dalam dunia bisnis, dan mereka akan menjadi pribadi yang sangat tangguh saat menghadapi masalah yang berat. Mulailah dari detik ini juga untuk mengubah kosakata yang sering kita gunakan di dalam rumah. Hentikanlah narasi-narasi negatif tentang betapa susahnya mencari pekerjaan atau betapa sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Gantilah semua itu dengan narasi harapan yang kuat bahwa rezeki Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Sekarang kita berpindah pada kebiasaan kedua yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu merutinkan sedekah subuh atas nama anak. Sahabatku, di dalam hukum langit yang kita yakini, rezeki itu terkadang harus dipancing agar mau mendekat. Ibarat kita ingin mendapatkan air dari sebuah sumur yang sudah lama kering, terkadang kita harus menuangkan sedikit air pancingan terlebih dahulu ke dalam mesin pompanya, agar air dari dalam tanah bisa mengalir deras keluar.
Begitu pula dengan kondisi karir anak-anak kita. Jika selama ini karir mereka terasa macet, rezekinya terasa seret, atau perjalanan kerjanya penuh dengan masalah yang tidak kunjung usai, mungkin saja pipa rezekinya sedang tersumbat oleh kotoran dosa atau kurangnya keberkahan dalam prosesnya. Sedekah adalah cairan pembersih yang paling ampuh untuk meluruhkan sumbatan-sumbatan tersebut. Orang tua yang memiliki kebijaksanaan spiritual yang tinggi tidak hanya sibuk menabung uang dalam bentuk deposito untuk warisan anak-anaknya kelak, tetapi mereka jauh lebih sibuk menabung sedekah untuk melancarkan jalan yang akan dilalui oleh anak-anaknya. Kebiasaan ini sangat baik dilakukan dengan cara yang spesifik dan terukur. Setiap pagi, tepat setelah sahabat menyelesaikan ibadah sholat subuh, sisihkanlah uang dalam jumlah berapapun yang sahabat mampukan, lalu masukkan ke dalam sebuah kotak atau celengan khusus yang diniatkan untuk sedekah. Saat sahabat memasukkan uang tersebut, ucapkanlah niat di dalam hati yang sangat dalam. Katakanlah kepada Allah bahwa sedekah ini diniatkan sepenuhnya atas nama anak sahabat. Sebutkan nama lengkapnya dengan jelas, dan mohonlah agar Allah menjadikan sedekah tersebut sebagai pembuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup, sebagai pelancar bagi karirnya, dan sebagai penolak bala dari segala keburukan yang mungkin mengintai. Mengapa waktu subuh menjadi waktu yang sangat direkomendasikan? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Salah satu malaikat tersebut berdoa secara khusus kepada Allah agar memberikan ganti yang berlipat ganda bagi setiap orang yang berinfak di pagi hari. Bayangkanlah betapa luar biasanya jika setiap pagi saat anak sahabat mungkin masih terlelap atau baru saja terbangun dari tidurnya, namanya sudah disebut-sebut dalam doa malaikat agar rezekinya diganti dengan keberkahan yang berlipat ganda. Doa malaikat inilah yang kemudian akan menyertai langkah kaki anak sahabat sepanjang hari di tempat kerjanya. Sedekah subuh yang dilakukan oleh orang tua akan bekerja layaknya seorang pengawal atau bodyguard gaib bagi anak. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kantor mereka. Mungkin ada rekan kerja yang merasa iri, ada atasan yang sedang bersikap tidak adil, atau ada fitnah yang sedang mengancam posisi mereka. Sedekah subuh yang sahabat lakukan di rumah secara konsisten akan menjadi perisai yang memantulkan semua keburukan itu, sehingga jalan karir anak sahabat tetap terasa mulus dan terlindungi dari segala mara bahaya yang tidak kasat mata. Banyak sekali kisah nyata dari para orang tua yang merasa takjub karena tiba-tiba saja anak mereka mendapatkan promosi naik jabatan yang tidak disangka-sangka atau mendapatkan proyek besar setelah mereka merutinkan sedekah subuh ini. Penting untuk diingat bahwa ini bukanlah tentang seberapa besar jumlah uang yang sahabat keluarkan, melainkan tentang nilai istiqomah, konsistensi, dan ketulusan hati yang paling dalam. Uang Rp1.000 yang diberikan secara rutin setiap pagi dengan niat tulus seorang ibu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada uang Rp1.000.000 yang diberikan hanya sekali tetapi dilakukan dengan hati yang merasa sombong atau penuh pamrih. Jadikanlah ini sebagai kebiasaan harian di dalam keluarga sahabat. Jangan pernah biarkan matahari terbit tanpa ada nama anak sahabat disebut di hadapan Allah dalam akad sedekah pagi. Jika kotak sedekah itu sudah penuh, sahabat bisa menyalurkannya kepada anak-anak yatim, janda-janda tua atau ke masjid terdekat, dan mintalah mereka untuk ikut mendoakan kesuksesan anak sahabat. Doa dari orang-orang yang tulus tersebut akan menjadi tenaga tambahan yang mempercepat melesatnya karir anak sahabat menuju puncak kesuksesan yang penuh dengan keberkahan. Sahabatku yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan melangkah pada pembahasan mengenai kebiasaan ketiga, yang dalam pengantar tadi saya sebut sebagai amalan yang paling gampang, namun pada kenyataannya justru menjadi hal yang paling jarang dilakukan oleh para orang tua di masa sekarang ini. Kebiasaan tersebut adalah menjadi pendengar yang setia, serta memberikan validasi terhadap setiap jengkal perasaan anak kita. Mengapa amalan ini saya katakan sebagai yang paling gampang? Karena untuk melakukannya, sahabat sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Sahabat tidak perlu bangun di tengah malam yang dingin, dan tidak pula harus menjalankan puasa yang berat. Kita hanya perlu menyediakan sedikit waktu untuk duduk dengan tenang, menjaga lisan untuk tetap diam, dan mendengarkan setiap keluh kesah yang keluar dari mulut anak kita dengan hati yang hadir sepenuhnya. Kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dunia kerja di luar sana sangatlah keras dan tidak jarang cenderung kejam. Di luar sana, anak-anak kita harus menghadapi tekanan target yang sangat tinggi, persaingan antar rekan kerja yang terkadang tidak sehat, politik kantor yang rumit, serta kelelahan mental yang bisa menguras habis energi kehidupan mereka.
Saat mereka kembali pulang ke rumah setelah seharian bertempur dengan kerasnya dunia, mereka sebenarnya sangat membutuhkan sebuah dermaga yang tenang untuk sekedar bersandar. Mereka membutuhkan sebuah tempat sampah spiritual untuk membuang segala beban pikiran dan rasa sesak yang mereka bawa dari kantor. Namun sangat disayangkan, banyak dari kita sebagai orang tua yang justru berubah menjadi hakim yang sangat cepat memvonis atau menjadi komentator yang sangat berisik saat anak mencoba membuka hatinya. Seringkali ketika anak mencoba bercerita tentang betapa capeknya mereka hari ini, kita justru menimpali dengan kalimat yang mengecilkan perasaan mereka. Kita mungkin berkata bahwa baru seperti itu saja sudah merasa capek, sementara dulu kita sebagai orang tua harus berjuang lebih keras lagi. Atau kita justru langsung menghujani mereka dengan berbagai macam ceramah dan nasihat teknis yang sebenarnya tidak mereka butuhkan pada saat itu. Kebiasaan memotong pembicaraan anak, membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan mereka, serta terlalu cepat memberikan ceramah akan membuat anak merasa sangat sendirian di tengah keramaian. Akibatnya, beban mental mereka akan terus menumpuk di dalam jiwa, dan lama-kelamaan akan berubah menjadi apa yang disebut sebagai hambatan mental atau mental block. Sahabatku, seorang anak yang mengalami stres berat di tempat kerja dan tidak memiliki tempat yang aman untuk mencurahkan perasaannya di rumah, secara otomatis performa kerjanya di kantor akan menurun drastis. Mereka akan menjadi pribadi yang mudah tersulut emosi, sulit untuk fokus pada tugas-tugas yang diberikan, dan kehilangan daya kreativitas yang seharusnya mereka miliki. Karir mereka seolah mandek dan jalan di tempat karena seluruh energi mereka habis terkuras hanya untuk memendam perasaan negatif di dalam hatinya sendiri. Sebaliknya, orang tua yang memiliki kebiasaan mendengarkan dengan penuh empati akan mampu mencetak anak-anak yang memiliki ketangguhan luar biasa atau resilience yang sangat kuat. Ketika anak pulang dalam keadaan letih dan ingin bercerita, cobalah untuk benar-benar hadir. Cukup dengarkan saja, tataplah matanya dengan penuh kasih sayang, berikan anggukan kepala sebagai tanda kita memahami, dan katakanlah kalimat validasi yang sederhana namun bermakna sangat dalam. Seperti misalnya, "Wah, berarti hari yang kamu lalui tadi benar-benar sangat berat ya. Ayah dan ibu sangat bangga karena kamu sudah mampu melewatinya dengan sangat baik." Hanya itu saja. Validasi perasaan inilah yang menjadi obat paling mujarab yang mampu menyembuhkan kelelahan jiwa mereka dalam seketika. Anak yang merasa dimengerti dan diterima seutuhnya di rumah akan memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Di dunia kerja modern yang penuh dengan dinamika ini, kecerdasan emosional seringkali menjadi faktor yang jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan jauh lebih disukai oleh atasan, lebih pandai dalam memimpin sebuah tim, dan jauh lebih mahir dalam melakukan negosiasi bisnis. Kemampuan hebat ini hanya akan tumbuh dengan subur di dalam rumah yang orang tuanya memiliki telinga yang lebar untuk mendengar dan hati yang luas untuk memaklumi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kebiasaan keempat, yang merupakan sebuah aktivitas hati yang sangat sakral, yaitu memaafkan anak tanpa syarat dan menjaga ridho kita sebagai orang tua agar tetap mengalir kepada mereka. Sahabatku, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya, kita menyimpan ganjalan atau rasa tidak enak di dalam lubuk hati kita terhadap anak-anak kita sendiri. Mungkin kita merasa kecewa karena dulu dia tidak mau masuk ke jurusan kuliah yang kita arahkan. Kita kecewa karena saat ini gajinya masih tergolong kecil. Atau kita merasa kecewa karena dia jarang sekali memiliki waktu untuk pulang ke rumah karena kesibukannya. Kekecewaan yang terpendam di dalam hati orang tua ini sejatinya adalah sebuah sumbatan energi yang sangat besar bagi jalannya rejeki sang anak. Selama kita sebagai orang tua masih menyimpan rasa tidak ikhlas atau masih memiliki unek-unek terhadap kondisi anak kita, maka selama itu pula pintu langit seolah tertutup bagi anak tersebut. Anak akan merasa bahwa hidupnya selalu terasa sangat berat, selalu saja ada masalah yang datang silih berganti, dan dia akan merasa sangat sulit untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Anak itu sendiri mungkin akan merasa bingung mengapa hal ini terjadi pada dirinya, padahal dia merasa sudah bekerja dengan sangat keras dan sudah melakukan segalanya dengan maksimal. Ternyata, akar penyebabnya adalah adanya sinyal ketidakterimaan atau sinyal tidak ridho yang terus-menerus memancar dari hati orang tuanya. Kebiasaan para orang tua yang anak-anaknya sangat sukses adalah mereka secara rutin melakukan pembersihan hati setiap malam sesaat sebelum mereka memejamkan mata untuk tidur. Mereka akan membayangkan wajah anak-anaknya satu persatu, lalu mereka berkata di dalam hatinya dengan penuh ketulusan,
Ya Allah, pada malam hari ini, hamba memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak-anak hamba kepada hamba. Hamba menyatakan ridho sepenuhnya kepada mereka, apapun kondisi mereka saat ini, berapapun penghasilan yang mereka dapatkan saat ini. Hamba menerima mereka seutuhnya sebagai titipan terindah darimu. Kebiasaan untuk melepaskan pengampunan dan memberikan ridho ini akan membersihkan jalur spiritual antara orang tua dan anak secara gaib. Ketika sahabat melepaskan segala tuntutan yang memberatkan dan memberikan maaf yang tulus, maka secara otomatis beban yang selama ini menghimpit pundak sanak sahabat akan terangkat dengan sendirinya. Mereka akan merasa hidupnya menjadi jauh lebih ringan, semangat kerja mereka akan kembali membara, dan ide-ide cemerlang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan mulai bermunculan di kepala mereka. Ridho orang tua yang mengalir dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan sedikit pun akan mengundang datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah sudah menyatakan ridhonya kepada seorang hamba, maka siapakah di alam semesta ini yang akan mampu menghalangi kesuksesan anak sahabat? Jawabannya adalah tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Jangan sampai ego dan gengsi kita sebagai orang tua justru menjadi penghancur masa depan anak-anak kita sendiri. Mungkin memang benar, anak pernah menyakiti hati kita dengan perkataannya yang kasar atau tindakannya yang kurang sopan. Namun ingatlah kembali saat dia masih bayi yang sangat tidak berdaya dahulu. Kasih sayang kita sebagai orang tua harus selalu jauh lebih besar daripada rasa sakit hati yang kita rasakan. Kita harus mau mengalah demi kemenangan masa depan anak kita. Orang tua yang pemaaf adalah keramat hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Jadikanlah tindakan memberi ridho ini sebagai kebiasaan harian, bukan hanya dilakukan saat momen lebaran tiba. Setiap kali sahabat teringat akan sosok anak, segera ucapkan di dalam hati, Ibu Ridhona, Ayah Ridhona. Kalimat sederhana ini adalah kunci pembuka gembok rezeki yang paling dahsyat yang pernah ada di dunia ini. Mari kita selesaikan perjalanan spiritual ini dengan bagian keempat. Pada bagian penutup ini, kita akan membahas senjata paling ampuh dari segala amalan, yaitu interaksi langit di sepertiga malam, pentingnya ekosistem rumah yang damai, serta ditutup dengan untayan doa yang sangat panjang dan mendalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, sampailah kita pada pembahasan mengenai kebiasaan kelima, sebuah senjata pamungkas yang telah digunakan oleh para orang tua saleh dan para nabi sejak zaman dahulu kala. Kebiasaan ini adalah merutinkan sholat malam atau tahajud yang dikhususkan secara spesifik untuk memohon keberhasilan anak-anak kita. Jika 4 kebiasaan sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan perilaku lisan, tindakan sosial dan penataan hati, maka kebiasaan kelima ini adalah bentuk interaksi vertikal secara langsung antara seorang hamba dengan sang pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir, di saat seluruh penduduk bumi sedang terlelap dalam mimpi mereka, adalah ibarat anak panah yang melesat sangat cepat dan tepat mengenai sasaran. Doa itu tidak akan pernah meleset dari takdir yang telah ditetapkan. Seringkali kita menemui banyak orang yang tua yang mengeluh di siang hari tentang betapa buruknya nasib anak mereka, namun di malam harinya mereka justru tidur dengan sangat nyenyak tanpa mau bangkit sedikit pun untuk mengetuk pintu langit. Padahal Allah turun ke langit dunia pada setiap malam untuk menunti hamba-hambanya yang ingin meminta sesuatu. Allah bertanya, adakah hambaku yang meminta maka akan aku beri? Adakah yang memohon ampunan maka akan aku ampuni? Kebiasaan para orang tua yang sukses adalah mereka dengan sengaja mencuri waktu di tengah keheningan malam untuk bersujud demi anak-anak mereka. Bangunlah wahai sahabatku, walaupun hanya untuk melaksanakan 2 rakaat salat saja. Di dalam sujud terakhir atau setelah salam, sebutkanlah nama anak sahabat secara sangat spesifik dan detil. Curahkanlah segala kegelisahan hati sahabat kepada Allah. Mintalah agar Allah mengangkat derajat anak sahabat, mudahkanlah jalan karirnya, lembutkanlah hati para atasan dan rekan kerjanya, serta berkahilah setiap rupiah yang menjadi penghasilannya. Menangislah di keheningan malam itu, karena air mata orang tua di waktu tahajud adalah cairan yang mampu memadamkan api neraka dan mampu menyuburkan tanah rezeki yang sebelumnya tandus. Doa tahajud tidak mengenal batas jarak. Meskipun fisik sahabat berada jauh dari anak yang mungkin sedang merantau di kota lain, sinyal doa tahajud itu bersifat nyata dan seketika.
Saat sahabat bersujud, saat itu pula Allah sedang bekerja mengatur skenario terbaik bagi anak sahabat di sana. Wibawa ilahiyah yang dihasilkan dari doa malam ini akan terpancar pada wajah anak sahabat, membuat orang-orang di kantornya merasa segan, hormat, dan nyaman berinteraksi dengannya. Namun, agar kelima pilar kebiasaan tadi dapat berdiri dengan kokoh, kita membutuhkan sebuah fondasi atau tanah yang stabil, yaitu lingkungan rumah yang harmonis. Rejeki seorang anak juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan antara ayah dan ibunya di rumah. Jika orang tua sering sekali terlibat pertengkaran, penuh ketegangan, atau sering mengucapkan kata-kata kasar satu sama lain, maka energi negatif tersebut akan menciptakan lingkungan yang keruh. Energi yang keruh inilah yang membuat anak merasa gelisah, tidak fokus dalam bekerja, dan akhirnya menghambat perkembangan karirnya. Sebaliknya, jika ayah dan ibu saling menyayangi, saling menghormati, dan menciptakan suasana rumah yang damai atau yang kita kenal dengan istilah baiti jannati, maka energi cinta tersebut akan menjadi landasan pacu yang sangat kokoh bagi anak untuk terbang setinggi mungkin dalam karirnya. Ciptakanlah zona damai di dalam rumah sahabat. Jangan bebani anak-anak dengan masalah-masalah sepele rumah tangga saat mereka sedang berjuang mengejar target karir mereka. Jadilah pendukung atau supporter di garis belakang yang senantiasa menyiapkan logistik ketenangan jiwa bagi mereka. Selain itu, jagalah kebersihan dan kesucian fisik rumah kita, karena malaikat pembawa rahmat dan rejeki sangat menyukai tempat-tempat yang bersih, rapi, dan harum. Setelah kita melakukan semua ikhtiar langit ini dengan penuh istiqomah, ada satu hal lagi yang harus kita miliki, yaitu kesabaran yang tidak bertepi. Terkadang, hasil yang kita harapkan tidak langsung terlihat dalam sekejap mata. Disinilah iman kita sedang diuji oleh Allah. Jangan pernah berhenti melakukan kebiasaan baik ini hanya karena sahabat belum melihat perubahan instan. Ingatlah filosofi menanam pohon bambu Cina yang selama bertahun-tahun akarnya menguat ke dalam tanah sebelum akhirnya tumbuh menjulang tinggi belasan meter dalam waktu yang singkat. Saat ini, Allah mungkin sedang memperkuat akar mental dan iman anak sahabat agar kelak ketika rejeki besar itu datang, mereka tidak menjadi pribadi yang kaget atau sombong. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh berkah ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita tenangkan hati, dan kita satukan frekuensi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah wajah anak-anak sahabat di dalam pikiran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, Zat yang maha meninggikan derajat hambanya dan maha meluaskan rezeki bagi siapapun yang Dia kehendaki. Kami datang bersimpuh di hadapan-Mu pada saat ini, membawa harapan yang sangat besar sebagai orang tua. Kami titipkan anak-anak kami, buah hati kami, dan darah daging kami sepenuhnya ke dalam penjagaan-Mu yang sangat sempurna, karena tidak ada penjagaan yang lebih baik selain penjagaan-Mu. Ya Allah, jika selama ini ada lisan kami yang salah berucap, jika ada kata-kata kami yang melukai hati mereka dan menjadi penghambat bagi jalan karir mereka, maka kami mohon ampunilah kami ya Allah, dan hapuskanlah segala dampak buruk dari lisan kami tersebut. Jika selama ini masih ada sedikit saja rasa tidak ikhlas atau rasa tidak ridho di dalam hati kami terhadap kondisi mereka, maka pada detik ini juga kami nyatakan dengan tulus bahwa kami ridho sepenuhnya kepada mereka. Kami terima mereka apa adanya, sebagaimana Engkau telah memberikan mereka kepada kami. Ya Rab yang Maha Kuasa, angkatlah derajat anak-anak kami. Melesatkanlah karir mereka setinggi bintang-bintang di langit. Namun tetap jagalah agar hati mereka selalu serendah rumput dan selembut sutra di hadapan sesama. Bukakanlah pintu-pintu peluang yang selama ini tertutup rapat bagi mereka. Pertemukanlah mereka dengan lingkungan kerja yang baik, dengan atasan yang bijaksana, dan dengan rekan-rekan yang tulus membantu. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk fitnah dunia, dari kegagalan yang mematahkan semangat, serta dari segala jenis rezeki yang haram. Jadikanlah setiap keberhasilan yang mereka raih sebagai jalan bagi mereka untuk semakin dekat dan semakin cinta kepadamu. Jadikanlah setiap tetes keringat dan rasa lelah mereka dalam bekerja sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan pahala mereka di akhirat kelak. Bahagiakanlah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka adalah kebahagiaan terbesar bagi kami orang tuanya.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak wahai sahabatku yang penuh kasih. Semoga setiap ikhtiar jalur langit yang kita lakukan ini akan segera membuahkan hasil yang indah. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk melihat anak-anak kita tersenyum sukses dan bahagia di jalan yang diridhoinya. Sampai jumpa kembali di ruang perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.